Salam adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin hidup kami Tuhan sepanjang malam sampai pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan penuh sukacita dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan yang terus memberikan kesehatan yang baik, memberkati setiap kebutuhan mereka dan masa depan mereka. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang memberkati, biarlah hamba bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini tema cerita firman Tuhan yaitu dosa Adam. Dan natsnya terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa segala yang ada di alam semesta itu adalah Allah yang menciptakan. Dia menciptakannya dengan begitu indah, ya. Dan yang paling spesial dari semua itu adalah manusia. Kenapa adik-adik? Karena manusia adalah ciptaan yang paling istimewa. Tuhan sendiri yang memberikan nafas kehidupan bagi manusia. Ya, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, pagi hari ini poin kita yaitu iblis menjadi musuh. Ya, malaikat menjadi musuh. Iblis membohongi manusia. Itu poin yang pertama kita. Nah, adik-adik, banyak orang yang mengatakan bahwa iblis itu memiliki mata yang sangat merah, memiliki tanduk dan sangat seram. Ya, banyak orang menafsirkan dia adalah orang yang paling ditakutkan, ya. Tetapi adik-adik, kalau kita belajar dari Alkitab, iblis dikatakan di dalam Alkitab bahwa dia adalah fajar timur, bintang timur, ya, yang sangat indah. Dia adalah malaikat, ya. Dia adalah malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di surga, ya. Dia dipenuhi dengan permata, perak dan emas. Nah, tetapi adik-adik, kenapa dia dikatakan iblis? Karena ketika dia menjadi bintang timur, adik-adik, malaikat yang sangat memiliki kedudukan, ya, di surga, dia menjadi sombong, ya, dengan kedudukan yang diberikan kepadanya. Dia ingin menjadi seperti Allah, ya. Dia ingin menyamai yang maha kudus. Nah, itu adalah iblis, awal mula dari iblis. Nah, ketika Tuhan melihat bahwa dia sudah ingin menyamai Allah, ingin menyamai yang maha tinggi, Allah membuangnya ke bumi dan mengembara di bumi. Nah, dari situlah malaikat itu menjadi musuh. Dia disebut iblis, ya. Dia menjadi penentang Allah atau orang yang menolak Allah. Nah, adik-adik, malaikat ini atau iblis ini yang dia menjadi orang yang sangat memusuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. Dia tidak mau kalau ada orang yang taat kepada Allah. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa ketika Allah membuangnya ke bumi, ketika iblis itu mengembara di bumi, dia menipu manusia pertama, Adam dan Hawa, ya. Dia berkata ketika dia sedang berjalan, dia mengelilingi Taman Eden, adik-adik, ya, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Dikatakan, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, ketika dia melihat adik-adik ada manusia yang taat kepada Allah yaitu Adam dan Hawa, dia mendekati Taman Eden, adik-adik, ya. Dia menyamar menjadi ular. Nah, banyak penafsir yang mengatakan bahwa pada zaman dulu ular itu bisa berdiri, dia mempunyai kaki dan bisa berbicara. Nah, sehingga iblis itu menyamar menjadi ular itu dan dia mendekati istri Adam yaitu Hawa yang sedang ada di Taman Eden itu, adik-adik, ya. Dia mendekati dan dia berkata kepada Hawa, bukankah semua buah pohon yang ada di Taman Eden ini kamu bisa memakannya dan kamu akan hidup? Nah, apa yang dikatakan Hawa kepadanya, adik-adik? Dia berkata, Tuhan berkata kepada kami bahwa kami bisa memakan semua buah pohon yang ada di Taman Eden ini kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika kami memakannya, kami akan mati. Nah, iblis berkata tidak. Allah itu bohong, ya. Dia berkata begitu. Dia berkata bahwa ketika kamu memakan buah pohon itu,
maka kamu akan hidup dan kamu tidak akan mati. Nah, ketika Hawa mendengar itu adik-adik, ya, dia melihat buah pohon itu, dia melihat, dia menginginkannya ya. Nah, ketika dia menginginkan, dia mengambil dan memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu. Nah, adik-adik, bahkan bukan Hawa aja yang memakan ya. Dia juga memberikan kepada suaminya Adam, ya. Dia memberikan kepada suaminya Adam. Nah, ketika mereka memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu adik-adik, mereka menyadari ya, mata mereka terbuka. Ya, mereka melihat, Adam melihat istrinya dan Hawa melihat Adam. Mereka sedang telanjang adik-adik ya. Sehingga mereka sangat malu ya, karena mereka telanjang. Mereka menyembunyikan diri mereka di tengah-tengah pohon. Nah, ketika Tuhan Allah datang menemui mereka, Tuhan memanggil, Allah berkata kepada Adam, "Adam, di manakah engkau?" Tapi apa yang dijawab Adam adik-adik? Dia berkata bahwa perempuan yang engkau berikan di sampingku ini, dialah yang menyuruhku memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu, sehingga saya memakannya. Nah, dan saya malu dan saat ini saya sedang telanjang dan saya malu bertemu dengan Allah. Nah, adik-adik, karena ketidaktaatan mereka, apa yang terjadi? Mereka mati secara rohani. Dan yang kedua, adik-adik, poin kita pada pagi hari ini yaitu ketidaktaatan Adam dan Hawa. Nah, karena ketidaktaatan mereka adik-adik, karena mereka sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Tuhan, ketika Tuhan berkata, semua yang ada di Taman Eden ini kamu bisa memakan buahnya. Bahkan Tuhan memberikan dia kuasa adik-adik, ya. Tuhan memberikan dia kuasa untuk memberikan nama-nama bagi hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Tetapi karena dia melanggar, karena dia tidak menaati apa yang Tuhan katakan kepadanya, hubungan Adam, Hawa dan Tuhan terpisah ya. Ada jurang pemisah, yaitulah dosa. Karena Allah kudus, Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita tidak taat kepada Allah, maka hubungan kita lambat akan berpisah ya. Akan ada jurang atau ada sesuatu benteng yang memisahkan kita dengan Allah ya. Karena kita orang berdosa tidak boleh bersatu dengan Allah yang Maha Kudus ya. Nah, dan apa yang harus kita lakukan adik-adik ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita sudah jauh dari Tuhan, kita sudah tidak lagi menaati Allah, kita harus kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hidup yang kekal adik-adik kita peroleh hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dan ketika kita berada di situ adik-adik, kita tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap menaati Allah dalam segala hal, dalam apapun yang terjadi dalam hidup. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mempercayai Allah sebagai Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, dan ayat hafalan kita terambil dari Roma pasal 5 ayat 19. Sekali lagi, Roma pasal 5 ayat 19. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong biarlah Engkau terus memperlengkapi kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah kami bisa taat pada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.